Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almas Kikiatur Rohma Umami dari kelas Ekonomi Manajemen mau melakukan sebuah wawancara di sebuah UMKM di Desa Babakan. Saja pergi ke tempat wawancara tersebut. Ya, sekarang saya di sini sudah bersama pemilik usaha pengrajin tempe, salah satu UMKM di Desa Babakan. Dan berikut observasinya. Sebelumnya maaf ya Ibu, sudah mengganggu waktunya. Nama usaha ini apakah ada namanya? Enggak, biasa. Pengrajin tempe. Sejak kapan Ibu memulai usaha ini? Dari tahun berapa? 2004. Pernahkah Ibu mencoba usaha lain selain usaha ini tempe, pengrajin tempe? Ada ya, bikin itu pertama saya itu bikin kue kue kering ya, namanya untir-untir, roti kacang ya, dan lain-lain. Terus ini yang pertama bikin jajanan bikin tempe itu bikin keripik tempe. Bermula dari keripik tempe. Iya. Terus berjalan ya lama lah. Sering kan itu ditaruh ke warung-warung ya. Di warung-warung nanti kita habis apa belum kita sambil bawa, kalau sudah itu yang di sana ditarik kembali, terus ditaruh yang baru lagi. Terus kebetulan ada ya termasuk keluarga saya bilang yuk bikin tempe. Bikin tempe dari pertama itu 1/2 kilo. Tapi yang itu kue keringnya masih bikin. Terus kebetulan saya itu terus jadinya kayak kepikir harusnya itu cuma tempe, kan lama-lama bertambah gitu. Jadi kan capeknya juga bertambah ya. Jadi mana yang uangnya yang cepat itu, maksudnya barangnya sehari laku terus dapat uang gitu kan, untuk ya biaya sehari-hari dan yang sekolah ya. Terus lama-kelamaan tapi saya itu berhenti sebentar lagi. Saya punya anak kecil lagi baru merangkak, jadi susah itu ya, berapa bulan lah kita berhenti. Terus kan ya saya bingung ya mau apa lagi, gue nggak ada pemasukan. Akhirnya ya bisa nggak bisa itu harus saya padahal harus mencari daun pisang itu. Terus berjalan lama kita mikir itu kan masuk ke warung, paling satu warung ya ceritanya cuma bisa 25.000 itu untuk warung satu ya, terus itu kita mikir ini masih kurang, gimana ya mau masuk pasar. Sebenarnya juga saya itu banyak mindernya gitu, apa bisa saya masuk itu pasar. Termasuk saya juga pertama jalan kaki sih. Terus sekarang berarti udah masuk ke pasar ya? Masuk ke pasar. Terus lama-lama saya ya, kalau motor sih bukan ya, pertama ya dari awal lah ya maksudnya bisa beli motor saya pakai. Terus kelama-lamaan itu
ada warung yang suruh diisi bertambah. Terus sekarang sih bukan itu pengrajin tempe sama itu. Iya, Berarti ada ada lagi ya lagi yang lain. Sate ayam sama terus sekarang itu kue lapis itu saya tambah ini. Berarti usahanya nggak cuma satu ya Bu ya? Iya, terus kelapa parut. Dulu ya sebelum ada sate juga sering itu nangka yang buat sayur itu dirajut buat tambahan. Itu Ibu mengelolanya sendiri atau sama keluarga? Sekarang ada orang lain 2 orang Ada 2. yang buat bikin tempe. Kalau sate saya sendiri. Ya yang banyak 99% ya saya yang pegang. Tuh kalau tempe berarti 4 orang lebih lah. Maksudnya termasuk anaknya kadang-kadang membantu itu. Itu lagi pada bungkus tempe, saya sih baru istirahat. Kemarin ya saya sendiri yang bungkus ya itu nyari daun sendiri. Tapi ini bukan berarti buat contoh mau berdikari itu bukan mudah-mudahan mbak-mbak itu semua ya jadi orang yang mudah lah mencari rezeki. Tapi kalau saya termasuk itu apa ya untuk contoh nggak semudah itu bisa berdiri gitu sampai sekarang. Maksudnya harus ada ketelatenan. Ini peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi itu apa dulu? Alatnya ya, itu ada tamper ya yang besar itu ya, termasuk sampah, terus yang buat rebus, panci, terus ya panci berarti ada 2 lah. Terus yang lain ada juga ada mesinnya yang buat iya bisa nyuci. Dulu kan tidak ada. Sekarang udah ada mesin. Iya, malah sudah rusak. Apakah dengan produksi pernah langkah atau pernah mengalami hambatan? Ya kalau itu ya ada, terus termasuk naik turunnya itu apa kedelai. Kalau kekurangan lah misalnya enggak, maksudnya enggak begitu gampang dicari. Tapi maksudnya gampang dicari di Karangkelas ada, maksudnya banyak lah. Tapi sekarang sudah ada yang itu bikin nyambung terus dikirim ke sini. Jadi ya dulu memang lagi ya dari segi keuangan juga pernah itu. Misalnya kalau punya uang sih nggak apa-apa, maksudnya baru sedikit ya itu kadang-kadang kan dipakai untuk apa, akhirnya kan kurang. Bukan karena kekurangan kedelai dari sananya sih, juga dari kita sendiri. Visi misi dalam kedua usaha ini apa ya? Visi misi Apa sih? Ya tujuannya pertama sih untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan keluarga. Termasuk saya juga, saya termasuk kepala keluarga lah. Harapan terbesar buat kedepannya gimana Bu? Tentang usaha ini? Ya kepengennya sih ya, sampai kita usahakan jangan sampai saya berhenti, sebabnya itu ya kebutuhan
bagi saya termasuk maksudnya buat sekolah. Tapi kalau masih kepengen diganti, tapi saya nggak mungkin gitu, takut nanti kalau ganti usaha yang lain itu yang usaha sudah berhenti nggak ada pelanggan, terusan itu yang usaha yang baru mati kan kita bingung. Jadi ya kita usahakan jangan sampai berhenti. Oke teman-teman, ini saya sedang berada di dalam proses pembuatan produksi tempe. Harus lihat dulu mengalami waktunya. Jadi ini proses pembuatan tempe ini sudah mulai diproduksi, sudah mulai dibungkus, sudah mulai dibungkus. Proses pembuatannya itu gimana? Kedelai direbus, terus direndam 1 malam, terus besoknya dicuci atau dikukus, ini dengan dikukus. Kalau yang lain saya belum tahu ya. Dikukus, dari dikukus, sudah matang, didinginkan, sudah dingin, dikasih lagi. Masih lagi terus dibungkus, terus besoknya dijual. Karena mendorong, Nanti setelah itu didiamkan hari besok dijual. Jadi ini sudah langsung jadi. enggak, ya didiamkan 1 malam atau 2 malam bisa. Sekian dari observasi saya. Terima kasih.